Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu wajib pajak, kami ucapkan selamat datang di kelas pajak KPP Pertambangan Jakarta Sahabat 1. Mungkin perkenalan dari kami tim penyuluh pajak KPP Sahabat 1 dengan saya Riza dan di sebelah saya Wawang, dan saya Yuni. kami bertiga akan mempersaing Bapak Ibu selama beberapa jam ke depan untuk membahas tata cara pelaporan SP tahunan PPh Badan. Baik, nah sebelumnya kita akan awali dulu dengan pesan dari Direktur Jenderal Pajak. Izin untuk share screen. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati. Beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama, penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu, target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalian potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, akuntabel, guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak Ibu wajib pajak sekalian, tadi sudah kita simak bersama pesan dari Direktur Jenderal Pajak. Sebelum kami masuk ke materi utama, kami akan sampaikan terlebih dahulu ada satu materi suplemen tambahan, yaitu tentang pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani di KPP Pertama Jakarta Sahabat 1. Kami izin untuk share beberapa menit saja Bapak Ibu. Tunggu. Tampil ya. Baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa KPP Pratama Jakarta Sahabat 1 saat ini tengah membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Adapun untuk aspek yang kami lakukan perubahan, diantaranya ada enam aspek, yaitu manajemen perubahan. Itu meliputi adanya kegiatan sosialisasi, internalisasi, dan MONEK atau monitoring evaluasi terkait ZI BPPM.
Kemudian ada lagi perubahan dalam penataan tata laksana, di mana di dalamnya ada inovasi sistem, kemudian proses dan prosedur kerja, inovasi SDM, MONEF, dan MONEF proses bisnis. Berikutnya ada pengembangan perubahan di penataan sistem manajemen SDM. Itu ada manajemen SDM yang terukur. Kemudian dilakukan penguatan pengawasan. Di sini penguatan pengawasan kepatuhan internal pegawai, Bapak Ibu ya. Kemudian adanya peningkatan pelayanan publik. Di sini kita berusaha membangun kepercayaan dari masyarakat wajib pajak dengan adanya internalisasi dan inovasi pelayanan di KPU Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Berikutnya ada penguatan akuntabilitas. Jadi kita tingkatkan akuntabilitas unit kerja itu, dan hasil yang ingin dicapai adalah terwujudnya institusi DJP yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya terkait pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Semoga kami dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu wajib pajak, dan juga Bapak Ibu kami mohon dukungannya untuk selalu memantau apabila ada pegawai KPP yang diduga melanggar integritas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melaporkan melalui saluran pengaduan DJP yang telah tersedia. Baik, terima kasih. Itu saja suplemen awal dari paparan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan setelah ini dengan materi SPT tahunan PPH. Berikutnya kami akan share ya Bapak Ibu terkait tata cara pengisian SPT tahunan PPH Badan. Ini sudah muncul ya di layar Bapak Ibu semuanya. Jadi kami sampaikan bahwa saat ini sudah tanggal 28 April 2025. Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku untuk SPT tahunan PPH Badan itu harus disampaikan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tanggal 30 April 2025. Ini masih ada kesempatan Bapak Ibu dalam beberapa hari ke depan. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang masih mengalami kendala dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk SPT tahunan serta tata cara pengisian SPT tahunan PPH Badannya, maka di hari ini kami akan sampaikan prosedur atau tata cara pengisian SPT tahunan formulir 1771. Karena keterbatasan waktu, maka kami hari ini batasi dulu dengan kriteria wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sedangkan nanti untuk wajib pajak yang di luar atau omsetnya sudah di atas 4,8 atau masih di bawah 4,8 tapi sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif UMKM, nanti dapat menyesuaikan karena tidak terlalu jauh bedanya. Jadi kita akan awali untuk materi kita. Bu Bawang, saya diawali. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya ya mengikuti acara Zoom pagi ini. Baik, langsung ke materi ya. Jadi SPT tahunan itu untuk yang PPH pajak penghasilan itu merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPH, objek PPH, bukan objek PPH, harta dan kewajiban. Nah, e-form itu merupakan saluran pelaporan SPT tahunan semi online yang berupa formulir elektronik ya, dapat mengisi SPT secara offline dulu dengan mengunduh formulir e-formnya. Nah, diisi dulu nih semuanya. Nah, jadi bisa di SPT dapat diisi sewaktu-waktu ya. Misalnya baru isi selesai sampai
lampiran atau bagian satu, oh ya nanti dilanjut lagi bisa. Ini secara offline ya. Jadi berikut ini untuk yang skema penghitungan omsetnya ya. Jadi yang dari 1 per tahun dibagi 2 di atas 4,8 miliar dan di bawah sampai dengan 4,8 miliar. Jadi yang sampai dengan 4,8 miliar penghitungannya PPh final 0,5% atau yang seluruh penghasilan kena pajak dikalikan tarif 11%. Sedangkan yang di atas 4,8 miliar juga dibagi 2 ya. Yang omsetnya sampai dengan 50 miliar penghitungannya adalah sebagian penghasilan kena pajak dikalikan tarif 11% dan sebagian penghasilan kena pajak dikalikan tarif 22%. Untuk omset yang di atas 50 miliar seluruhnya, seluruh PKP-nya dikalikan 22%. Ini sekarang tata cara pengisian SPT-nya ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang peredaran bruto tertentu yang masih menggunakan PP 55. Nah ini contohnya kan PT-nya Raka itu memiliki NPWP sekian. Nah sejak tahun 2021 bergerak di bidang perdagangan umum ya. Direkturnya namanya Zauki Aga. Nah modalnya itu sebesar 1.100.000.000. Nah ini kan peredaran usahanya tidak melebihi 4,8 M. Jadi penghitungannya masih pakai PPh final 0,5%. Nah, Raka ini menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan atas peredaran usahanya. Nah, ini contoh laporan keuangan neraca dan rugi laba untuk PT Nyaraka tadi ya Bapak Ibu untuk tahun 2022 contohnya. Next. Nah, ini untuk misalnya ada penyusutan dan misalnya masih pakai PP 55 berarti harus melampirkan daftar peredaran usaha. Jadi peredaran usaha selama 1 tahun dirinci setiap bulannya dan PPh 0,5%-nya yang sudah dibayar per bulan. Pertama ini dulu ya. Ya, karena bukanya pakai Adobe Reader ya untuk e-form. Nah, kalau sudah diunduh, baru pindah ke buat SPT-nya nanti. Nah, ini contoh pengunduhannya ya. Nah, nanti untuk pakai Adobe Reader-nya yang 32 bit. Jangan yang 64 bit. Terus Windows 10 ya ininya. Maksimal Windows 10 minimal. Bahasanya Inggris. Pilihnya Adobe Reader. Next. Nah, ini nanti kalau sudah finish ya, sudah komplit, nanti kelihatan. Next. Ya. Proses installnya sampai finish ya. Ini tampilan untuk akun DJP Online. Jadi untuk tahun 2024 pengisiannya masih pakai yang DJP Online ya. DJP Online. Belum Kortek ya. Kortek belum, 2025 sudah pakai Kortek. Seperti biasa, NPWP, kata sandi, dan kode captcha. Ini tampilan DJP Online ya, informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Tapi untuk sekarang ini biasanya ya Bapak Ibu, kalau mau login DJP Online, dia tuh minta kode verifikasi dulu. Ya, harus nomor
HP HP dan sama emailnya harus yang valid gitu. Ketika mengalami kendala seperti itu, misalnya tidak bisa, biasanya mungkin yang terdaftar di DJP online itu mungkin masih nomor telepon kantor. Jadi harus dirubah dulu ke nomor handphone, baru bisa dibuka DJP online-nya. Nah, untuk merubah itu perlu perubahan data ke kantor pajak. Ya kan, Bu? Dilanjutkan. perubahan datanya itu tidak bisa lewat online ya Bapak Ibu karena Iya. bersifat rahasia. Jadi nanti kalau tidak ada verifikasi petugas loket itu kan bisa lewat online, tahu-tahu diubah ke email Ya, merubah sendiri gitu ya. atau nomor HP yang bukan wewenang wajib pajak tersebut. Nah, nanti kan link aktivasi dan Iya. sebagainya nggak bisa diakses oleh wajib pajak yang Iya. berwenang, berhak. Walaupun gitu ya di DJP online walaupun sudah dirubah sendiri sama wajib pajak, tapi di data kami itu masih yang lama gitu. Jadi harus melakukan perubahan data manual ke kantor Ya, pajak. kan banyak yang protes perubahan data gitu. Oh, harus datang KPP, nggak bisa lewat online ya karena kerahasiaannya itu nanti begitu nanti tidak data semudah itu dirubah lewat online. Suatu saat tahu-tahu email dan nomor handphonenya dirubah pihak yang tidak berkepentingan kan bahaya juga. Bapak Ibu tidak bisa mengakses akunnya sendiri. Iya, betul. Oke, nanti kalau itu sudah lancar, sudah sesuai, nah, nanti akan tampil menu seperti biasa ini ya. Jadi pilih pelaporan, klik menu e-form, nanti juga tampil ya SPT yang sudah pernah dilaporkan. Terus untuk membuat SPT, klik buat SPT. Nanti pilih tahun pajaknya, nomor lapor 2024, pilih 2024, itu jenis rupiah itu otomatis. Status SPT kalau belum pernah melaporkan dia otomatis juga ke normal. Kalau sudah pernah melaporkan dan pembetulan dia juga akan otomatis ke pembetulan. Lalu media untuk kirim token, nah ini tadi email atau nomor handphone. Jadi email harus valid, nomor handphone harus valid. Jadi kalau enggak ya enggak terima token pengiriman SPT-nya. Ini tampilan untuk link import CSV itu udah nggak berlaku ya, artinya ya. Bisa, ini Bisa. untuk isian ya. Misalkan Isian. penyusutan, penyusutan yang lainnya butuh data banyak, dipotong, Iya, kredit kredit pajak pajak. menggunakan CSV yang di sini. Berbeda dengan CSV yang ISPT ya. SPT ini yang default. Sampai muncul notifikasi Sukses. sukses mendownload. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat di menu download. Nah, nanti ada PDF-nya. Nah, nanti jangan diklik 2 kali. Jadi open with ya. Open with Adobe Acrobat Reader. Klik kanan lalu Klik pilih kanan. open with, pilih Adobe Acrobat. Tampilan pertamanya begini ya Bapak Ibu ya. Itu identitas wajib pajak otomatis terisi ya. Yang kuning-kuning itu sudah diblokir sama programmernya, jadi tidak bisa diubah sendiri oleh wajib pajak. Nah, nanti biasanya ada warna merah. Nah, itu biasanya harus diisi karena nggak bisa dilanjutkan kalau tidak diisi. Biasanya nomor telepon misalnya nggak ada itu, atau nomor telepon depannya tuh 021 itu biasanya kosong. Nah, Bapak Ibu diisi dulu biar bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini lampiran yang harus diisi penyusutan.
Jadi penyusutan dulu apabila ada. Ya, Ya dinilaikan semua ya. tuh sesuai yang tadi sudah Bapak Ibu bikin tadi yang manual ya, daftar penyusutannya, jadi tinggal diinput aja kalau memang ada. Juga lampiran 6 ya diisi dengan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi apabila ada ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada dinolkan saja. Baik, lanjut. Terus ke lampiran 17715 Romawi ya, ini diisi dengan daftar pemegang saham, identitas pemegang saham dan jumlah modal yang disetor sesuai dengan akte pendirian atau akte perubahan yang terakhir ya. Ya, pokoknya nilainya tuh 100% ya. Jadi nilai itunya sahamnya. Jadi misalnya ada dua, satu 55%, satu 45%. Jadi disesuaikan dengan aktenya. Nah itu kan tadi 1.100.000 ya untuk yang modalnya PT-nya Raka tadi. Seperti contoh. Berikutnya yang bagian B diisi dengan daftar susunan pengurus sesuai dengan akte pendirian atau akte pendirian terakhir, perubahan terakhir ya. Jadi minimal kan harus ada direktur dan komisaris, itu diisi lengkap PWP dan alamatnya. Kemudian kita ke lampiran yang 4 Romawi bagian A, PH final. diisi dengan PPh final. Ya, kalau ada ya, misalnya ada bunga deposito, tabungan, diskonto, nah, diisi yang sudah dipotong, biasanya sudah dipotong sama bank sih biasanya di sini diisi. Ini hanya melaporkan saja ya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir nanti pajak utangnya menambah, bertambah, enggak ya. Itu dilaporkan saja, ya, laporan. Nah ini nanti mungkin di SPT nomor 14 kali ya, atau nomor 1 lihat saja nanti. Nah penghasilan dari usaha, nah jadi yang omset tiap bulannya itu, nah setahunnya berapa, sesuai yang lampiran peredaran brutonya yang sudah dibuat manual tadi. Jadi kan 4 miliar ya, berarti 4 miliar itunya. Nah, jadi yang sudah dibayar itu 20 juta. Tinggal dilaporkan saja. Ya, kami juga sampaikan, jangan lupa ketika membuat rekap seperti ini, ada PPh final berutang, PPh-nya harus dibayar terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jika nanti ternyata Bapak Ibu masih ada yang terlewat, monggo Bapak Ibu bisa hubungi kami gitu ya, untuk pembuatan billingnya, seperti itu juga bisa, atau Bapak Ibu bisa bayar sendiri. Lampiran 4 Romawi bagian B diisi dengan penghasilan pajak. Juga apabila ada ya Bapak Ibu ya, tidak ada ya harus dinolkan semua. Ke bagian berikutnya. Apabila ada, klik menunggu tanggal bukti potong menjadi kredit pajak. Ini yang lampiran 3 diisi bukti potong atau pungut yang menjadi kredit pajak. Ya, misalnya Bapak Ibu menerima bukti potong dari lawan transaksi PPh 22 atau PPh 23 yang sudah dipungut, Bapak Ibu bisa diinput di sini untuk mengurangi pajak terutang. Jika jumlahnya cukup banyak ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan skema impor ya, impor CSV. Tadi untuk file CSV-nya bisa di-download di awal ya, ketika mau bikin SPT ada menu impor CSV ya, di situ ada template-nya, bisa dipakai untuk mengisi data bukti potongnya, lalu nanti disimpan dalam bentuk CSV dan diimpor menggunakan tombol impor yang ada di bagian atas. Jadi silakan dicoba kalau memang cukup banyak ya dananya. Ya, bisa manual. Sendiri. Ya, error.
pelapor. Kita lanjutkan dulu ya. Mohon maaf nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada di kolom chat, kami mohon izin untuk kita akan respon setelah materi selesai. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Kita ke lampiran 2 ya Bapak Ibu. Nah, ini pengisian yang mengacu pada laporan laba rugi yang sudah Bapak Ibu buat ya. Ya, betul. Angkanya harus Kan sesuai. biaya-biaya. Nah, tinggal dipindahkan aja yang sudah Bapak Ibu bikin manual yang laporan keuangannya ya. Ini laporan rugi laba. Kayak biaya-biaya yang disesuaikan saja, biaya ini biaya itu nanti tinggal diinput. Nah, nanti totalnya itu nanti benar atau tidak gitu, sudah sama atau tidak dengan yang laporan rugi labanya. Kalau sudah sama berarti inputan Bapak Ibu sudah benar. Ya, ke lampiran 1 Bapak Ibu. Ini diisi dengan penghasilan neto fiskal ya. Itu juga sama, angka-angkanya harus Ya. disamakan dengan yang Laporan rugi laba ya. sudah Bapak Ibu buat. Iya. Peredaran usahanya segala ya, HPP-nya nanti tinggal diinput. Nah, nanti kalau benar, nah laba usahanya itu sama dengan yang sudah dibuat manual di laporan keuangan. Nah, terus di bawahnya itu kan ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, itu tadi kan omsetnya 4 juta ya. Nah, nanti diisi 4 juta. 4 miliar, maaf. 4 miliar disesuaikan. Next. Jadi nanti penghasilan itu di sini tidak akan berpengaruh ya Ibu ya untuk penghitungan pajaknya. Ya. Karena pajaknya sudah dibayarkan di bulan-bulan Ya. sebelumnya. Tadi yang 20 juta tadi pajaknya udah bayar. Nah, biar jadi apa namanya nihil ya. Nah, nanti disesuaikan nanti dengan jumlah yang di laporan rugi laba, nanti ditaruhnya di yang biaya yang apa ya? Fiskal positif. Fiskal positif. Penyusuan fiskal positif. Penyusuan fiskal positif. Ya. Benar. Penyusuan fiskal positif lainnya. Nah, nanti biar penghasilan netonya jadi 0. Karena kan pajaknya kan sudah dibayar melalui PPh final 0,5% tadi. Biar jadi nihil, jadinya ditambahkan di fiskal positif lainnya. Berbeda halnya kalau perusahaan sudah tidak pakai tarif UMKM, maka ketika ada keuntungan atau laba, maka di sini akan masuk di sini. Keuntungan laba itu masuk di penghasilan neto fiskal. Nah, akan dihitung di tarif tersendiri gitu ya. Sekarang udah selesai masuk ke induk ya Bapak Ibu ya. Belum ya. Terus nanti ada pilihan diaudit atau tidak diaudit. Tinggal dipilih Bapak Ibu kalau tidak diaudit. Untuk wajib pajak peredaran digital tertentu yang penghasilan dikenakan PPh final, maka atas penghasilan badan tidak dihitung kembali di SPT induk ya. Ya, ini nihil ya. Jika terdapat dipotong dan dapat dikreditkan, maka atas kredit pajak bisa di kolom yang ini ya Bapak Ibu, kolom bagian C angka 9, angka 7. Angka 8, angka 8. 8 Kredit pajak. kredit pajak dalam negeri. Tadi yang pindahan tadi dari lampiran 3, yang misalnya Bapak Ibu ada kredit pajak gitu. Jika ada kredit pajak, maka nanti SPT Bapak Ibu menjadi lebih bayar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memilih tuh pengembaliannya memakai apa gitu. Next.
isian lanjutan ya, Transkrip elemen. transkrip elemen laporan keuangan. Jadi nanti klik 8A yang disesuaikan dengan jenis usahanya juga ya Bapak Ibu. Ini contohnya kan yang non kualifikasi. Nanti ada pilihan misalnya usaha Bapak Ibu dagang, nanti dipilih disesuaikan. Untuk PPh final sudah dibayar, nominal otomatis terisi di yang 15 final. Iya, ini tadi sudah dibayar 30 juta. Lampiran induk yang diisi dengan cara mencetak lampiran pada SPT tahunan. Biasanya sih otomatis dikecentang biasanya. Nanti kalau yang nggak otomatis Bapak Ibu cermati lagi, Bapak Ibu klik sendiri ya, misalnya akan menyertakan SSP, SSP misalnya kurang bayar, ini harus ada SSP-nya. Bagian yang sesuai dengan laporan Bapak Ibu. Misalnya tidak ada amortisasi, berarti yang B jangan dicentang Bapak Ibu ya. Dan nanti jangan lupa untuk Bapak Ibu menyiapkan file PDF-nya ya. Sekarang untuk diupload ketika nanti submit, jadi laporan keuangan neraca laba rugi yang ditandatangani itu juga harus ada. Kemudian ada transkrip kutipan elemen laporan keuangan, itu juga nanti dibuat versi cetaknya, ditandatangani dan dicap. Kemudian daftar penyusutan amortisasi ini juga sama, jadi dibuat dalam versi manual juga. Kemudian tanda tangan oleh pimpinan, direktur, nanti distempel oleh perusahaan. Nanti semuanya akan diupload ya ketika mau pelaporan. Scan PDF ya. Betul, di scan PDF. Ini diklik tempat usahanya, tanggal laporan. Jadi kalau ini nggak diklik Jakarta tanggal berapa, itu nanti tidak akan bisa lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah itu untuk yang nama lengkap pengurus itu diisi nama direkturnya ya sama NPWP direktur ya Bapak Ibu. Biasanya itu terisi otomatis itu nama perusahaannya. Jadi Bapak Ibu diubah dulu nama direktur dan NPWP-nya. Yang tadi kutipan elemen laporan keuangan Bapak Ibu disesuaikan juga dengan laporan neracanya ya diisi berapa neraca yang sudah Bapak Ibu buat secara manual. Jadi dilakukan penyesuaian ya, penyesuaian dari akun-akun yang ada di neraca, laba rugi ke transkrip. Jadi nanti dicari yang serupa gitu ya. Yang penting untuk jumlah aktiva dan kewajibannya itu tetap balance sesuai dengan laporan keuangan. Tadi kan di SPT itu yang sesuai laporan rugi laba. Nah sekarang untuk yang di kutipan elemen sesuai neracanya. Jadi disesuaikan sesuai peraturan perpajakan ya. Pos-posnya menjadi ini bergeser sedikit-sedikit, tapi tetap berdasarkan neraca yang ya seperti modal itu kan mungkin di wajib pajak tulisannya hanya modal saja ya. Nah, tapi di form ini ada yang modal saham, nah ya sudah harus diisi di modal saham ya Bapak Ibu. Sesuaikan juga sama untuk yang laporan keuangannya ya. Ini yang dari laba rugi. Jumlahnya nanti harus sama dengan yang sudah Bapak Ibu buat secara manual. Ya, hubungan istimewa ya Bapak Ibu diisi, kalau tidak ada tidak perlu Kosongkan saja. Lanjut ke bagian berikutnya. Nah ini yang tadi dijelaskan Pak Riza ya, jadi semua keuangan neraca rugi laba, semua dokumen yang akan dilampirkan di scan PDF. Nah ini diminta diupload di bagian ini ya, sebelum submit. Nanti disesuaikan ya. Jadi misalnya rekap yang peredaran bruto berarti di upload diunggah di yang setelah laporan keuangan. Ya, perlu ya, harus dilampirkan untuk yang masih menggunakan tarif UMKM. Rekap brutonya dilampirkan di baris berikutnya. Kemudian jika ada dokumen lainnya silakan diupload di paling bawah ya.
maksimal 5 MB ya. Jadi berdasarkan ukuran filenya agar bisa terunggah ya. Kalau perubahan, sudah selesai nih Bapak Ibu, ini tinggal kirim SPT ya. Berarti cari kode verifikasi di email yang Bapak Ibu terdaftar, itu nanti kode verifikasinya disalin di kotak yang submit itu. Sudah selesai, udah tinggal klik submit, sudah terkirim tuh ke SPT Bapak Ibu. Nanti akan muncul di pelaporan elektronik, itu ada di email dan ada di akun DJP online perusahaan Bapak Ibu. Materinya selesai Pak Iza. Ya. Demikian materinya terkait pengisian SPT dalam PPh Badan. Secara materi cukup sederhana ya Bapak Ibu ya. Mungkin PR-nya adalah Bapak Ibu menyusun laporan keuangannya ya. Laporan keuangannya nanti kalau sudah jadi laporan keuangannya tinggal menyajikan di formulir SPT tahunan PPh Badannya. Dan sebelum kami akhiri nanti kami sampaikan dulu terkait saluran pengaduan layanan DJP. Jadi apabila Bapak Ibu mendapati ya pegawai DJP ada yang mungkin melanggar integritasnya, kami sampaikan ke Bapak Ibu untuk bisa melaporkan lewat saluran pengaduan layanan. Di antaranya ada telepon ke Kering Pajak 1500-200, kemudian ada ponsel juga 021 1500-200, ada fax email juga, email pengaduan @pajak.go.id, kemudian ada Twitter Kering Pajak, kemudian ada website juga pengaduan.pajak.go.id, chat pajak ada, jadi kalau Bapak Ibu login ke pajak.go.id, nanti di kanan bawah ada semacam pop-up gitu ya, Bapak Ibu klik chat pajak gitu ya, atau live chat ya. Kemudian bisa juga bersurat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya. Ini sesuai dengan PR 07 tahun 2019 ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk materi PPh Badan UMKM telah kita sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan seperti yang muncul. Baik, ada pertanyaan ini dari Ibu Leoni ya. Dari Ibu Leoni. Yang pertama, ini ada 3 pertanyaan. Peredaran bruto itu nilai DPP yang tidak termasuk PPN ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau peredaran bruto itu peredaran usaha tidak termasuk dengan pajak-pajaknya ya, ya, tidak termasuk dengan PPN. Jadi murni dari usahanya saja. Kemudian ada pertanyaan kedua, kalau ada PPh 21 yang jasa 2% tapi mau dimasukkan ke pengeluaran saja supaya tidak usah diajukan untuk jadi pengurang, masuk kolom mana? Ini teknis sekali ya, teknis. Mungkin tadi coba dijelaskan lagi ya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Jadikan biaya maksudnya Ya, gitu. dibiayakan maksudnya gitu. Dibiayakan. Jadi enggak Bisa kalau 21 gitu. bisa dibiayakan ya. 21 bisa dibiayakan. Bukan 21 yang kredit pajaknya. Kayaknya yang kredit pajaknya ditanyakan deh. Jadi enggak diinput, bisa dibiayakan enggak gitu. Biar enggak LB. Ya, ini mungkin itu maksudnya. Ini ada ke PPh 21 ya. PPh 21 ini sebenarnya untuk Ini orang 21. pribadi ya. Oh, 21. Mungkin yang dimaksud biasanya kalau badan kredit pajaknya itu 23. PPh 23. Jadi PPh 23 mau dimasukkan ke pengeluaran saja supaya tidak dijadikan pengurang. Kalau menurut kami ya bisa PPh 23 dimasukkan ke kredit pajak Bu. Mesti dilaporkan di kredit pajak. Nggak apa-apa kalau misalkan memang ternyata ada lebih bayar ya tidak ada masalah gitu ya. Bisa. Tidak mau masuk di kredit pajak. Oh, nggak usah takut Bu gitu ya. Oke, nanti ya kalau itu teknis
Kalau secara ketentuan itu memang harus masuk di kredit pajak ya, dimasukkannya di kalau kredit pajak. Kalau dibiayakan bisa saja ya dibiayakan ya. Tapi masuknya di mana ya? Saya belum cek lagi. Uang biaya. Iya iya masuk dia masuk Biaya. Oke. Oke, kemudian lampiran khusus 2A kalau perusahaan masih rugi apa harus diisi? 2A yang A ya. Tolong lihat lagi halaman lampiran 1 tadi isinya gimana. Ada template laporan PPh laporan keuangan gitu ya. Untuk template laporan keuangan kita tidak menyediakan ya. Tapi contohnya ya seperti yang tadi ditampilkan Iya. di layar aja. Kurang lebih seperti itu, neraca laba rugi. Dan kalau di transkrip kan juga ada tuh transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Itu juga dan template laporan keuangan juga ya, cuma versi pajak ya, versi perpajakannya seperti itu. Tinggal nanti disesuaikan. Di Google bisa kalau mau lihat contoh-contoh laporan keuangannya banyak. Ya, ya, kurang lebih seperti itu. Kalau di internet mungkin banyak tersedia ya. Ya. Dari web yang menyajikan akuntansi gitu ya. Itu juga banyak juga yang menyediakan contoh-contoh template laporan PPh. Ini mau lihat lampiran 1. Lampiran 1 ya. Bentar ya, saya coba cek dulu. Lampiran 1 itu apa? Peredaran usaha ya. Peredaran. Kita coba cek dulu ke lampiran 1. Ini ya. Iya, itu. Oke, di Peredaran sini usaha ya. sama biaya-biaya. Kita akan coba review kembali lampiran 1. Jadi lampiran 1 ini Pertanyaannya tadi apa? ya. Oke, bagian bawah. Oke, kita lihat Bagian bagian bawah. bawahnya ya. Ini bagian atas seperti ini dari laporan laba rugi ya. Yang fiskal positif Oke. kali ya. Kemudian untuk PPh finalnya dimasukkan di omset brutonya dimasukkan di bagian penghasilan yang dikenakan PPh final. Gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya nanti karena ini masih menggunakan tarif UMKM, jadi perlu menyesuaikan supaya penghasilan neto fiskalnya ini Nihil. menjadi nihil. Yaitu dengan cara memasukkan angka di sini. Jadi ada penyesuaian fiskal positif lainnya. fiskal positif lainnya. Supaya nanti di sini menjadi benar. Nanti coba dikalkulasi ketika Bapak Ibu praktek. Yang penting inputannya sudah sesuai. Nanti tinggal disesuaikan di sini. Kalau ada mungkin ini semoga tepat ya penempatannya ya di sini. Ya, Kalkulasinya mudah-mudahan tepat. Sehingga yang penting di sininya menjadi nihil gitu ya. saja. Yang penting omset finalnya sudah dicantumkan di bagian atas. Itu. Oke, sudah ya. Ini sambil Bu Leo ini sambil praktek juga sepertinya ya. Lampiran khusus 2. Oke, kenapa? Ya. Lampiran khusus 2 itu lampiran khusus 2 atau lampiran 2 ya? Yang dimaksud Bu Leo. Lampiran khusus oh 2A. 2A ya. Pasti transkrip ya, Iya. 2A ya. 2A. Oh maaf, transkrip ya. Kalau ini transkrip ya, Sebentar. 2A. Bukan. Bukan 2A apa ya? Jadi 2A udah ada belum?
transkrip mah itu ya. Oh, 2A penyusutan apa ya? Ini stop. Oh, lewat maaf. 2A. Nah, ini. Kan ya? Bukan. Yang Bukan, kan tadi yang di 2A. 2A penyusutan. awal kan? Coba. Di awal ini. Ini ya. Nih, ini 2A bukan? 1A. Oh, 1A. Dua. Kompensasi. Oh, kompensasi kerugian fiskal tadi kita Oh, tidak kerugian fiskal. sajikan ya. Ya, Kalau kompensasi kerugian fiskal, dari tahun lalu ya. ya Isi. ini slide-nya tidak tersedia ya, tidak disediakan ya. Nggak ada kayaknya. Iya, oleh kantor pusat tidak disediakan karena memang itu digunakan untuk yang eh, menggunakan tarif PPh pasal 25, tarif umum ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa memperhitungkan berapa kerugian fiskalnya sehingga ketika kan ada penghasilan netonya ya. Kalau selain UMKM itu kan penghasilan netonya dihitung pajaknya. Baru kalau ada kerugian fiskal dia angkanya akan dicantumkan di depan. Tapi kalau UMKM kategori masih di bawah 0,8 atau masih bisa pakai tarif UMKM, maka kerugian fiskal itu tidak diperhitungkan, ya tidak digunakan karena PPh penghasilan netonya dianggap nol. Ya, tidak perlu diisi dulu Bu. Nanti ketika sudah berubah tarif ya menjadi tarif umum PPh pasal 25 badan, ada angsuran pasal 25 gitu ya. Nanti baru itu akan diperhitungkan ya, akan diperhitungkan karena dia terkait dengan penghasilan neto. Sedangkan kalau UMKM kan dari bruto. Bruto saja sudah dibayar sendiri. Di sini sifatnya hanya melaporkan aja. Melaporkan apa yang sudah dibayarkan di tahun sebelumnya, di bulan-bulan tahun sebelumnya. Ya. Cukup jelas ya beliau ini. Oke. Kalau tahun depan sudah PPh 25, berarti saya lapor kerugian tahun-tahun sebelumnya. Ya, bisa dicantumkan untuk dari laporan keuangannya ya. Laporan keuangannya kan ada historinya dari kapan mulai berdiri, apakah itu ada kerugian gitu ya. Dia 5 tahun ya. Jadi nanti isinya tuh untuk 5 tahun seperti itu ya. 5 periode. Ini ada tambahan Bapak? Enggak, itu cukup. Ini ada tambahan. PPh 23 dibiayakan tadi masuk mana ya di lampiran 2? Kalau dibiayakan Biaya pajak ya paling mungkin ya di biaya lainnya bisa ya, biaya usaha lainnya. Ini kan agak luas ya, kalau rasanya biaya lainnya ya dia cukup luas ini, dia bisa menampung lah biaya-biaya Iya. yang masuk kategori di atasnya ya. Tergantung di SPT. Nomor 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya ke biaya lainnya aja ya. Ya juga ini fleksibel ya, jadi ruang biaya lainnya ini bisa dipakai juga. Iya. Pemasukan ya, tambahan biaya tadi. Ya, kalau dikatakan contohnya di 270 juta ya di situ masuknya di situ ya. Angkanya masuk di situ, jadi mau tambahkannya. Oh ya nggak mau LB nih ya. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya ada biaya apa ya? Biaya mungkin biaya internet ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, Masuk di jam. biaya lainnya gitu. Ya, lainnya kayak kalau di PPN tuh ya yang bingung. Itu
Iya, pokoknya yang di nomor 1 sampai 10 sampai tidak 10 ada, itu nggak ada, masukin di ah, bilang. semua. Kan kok ini ya mudahkan lah baca-baca. Iya, Jika susah mengidentifikasi masuk yang mana ya Betul. pakai saja Gaya gaya lainnya. lainnya. Yang penting nanti bisa dijelaskan ketika mungkin AR ya ada yang menanyakan ya ada datanya ya, dari dokumen ini Ada dokumen ya tetap diarsipkan dengan baik gitu ya. benar PPL 23 nanti harus ada bukti di PPL 23-nya. Oke, baik mungkin ada pertanyaan dari peserta lainnya, kami persilakan. Boleh, kolom chat juga boleh. Oke. Oh, e-form DJP buat SPT lagi error ya. Wah, ini kami juga belum pantau ini hari ini. Kami hari ini langsung kelas pajak, Bu. Jadi belum mana tahu. kami sendiri belum mengakses Dari sana, kalau lagi error tidak tahu. yang tahu yang sekarang pikir di loket nih kalau udah wajib pajak datang konsultasi, oh ya ini error. Oh, sambil dicoba aja, Bu. Misalkan coba error, internetnya dicek, atau coba browser lain. Kalau masih error ya, nanti dicoba lagi beberapa jam lagi. Kadang memang kalau, apalagi ini mau batas akhir ya, batas akhir pelaporan Ya, ada Ekspor, biasanya jadinya kan lebih padat ya, aksesnya lebih padat dari jadi rebutan server. sebelumnya. Mudah-mudahan yang penting Ibu bisa siapkan dulu kalau sudah bisa di-download ya, segera saja diisi. Isinya bisa offline ya. Isi e-formnya offline saja. Nanti ketika mau submit baru Online. menuntut tersambung ke itu internet. batas waktunya juga, jangan kelamaan. Kami sampaikan 30 April ya Dewi ya terakhir ya. Kalau bisa sebelum 30 deh. Ya, berarti beberapa hari ini. Senin, Selasa, Masih Senin, ada. Selasa, Rabu. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu ya, karena dendanya 1 juta Bapak Ibu. Tapi kalau rugi, Ini nggak ada relaksasi laporan PT badan. tidak ada. Tidak ada. Kebijakan ya. Relaksasi tidak ada ya Bapak Ibu ya. Oh, tinggal submit aja. Wah udah mau selesai ternyata. Segera submit Bapak Ibu. Nanti kalau error pokoknya diakses coba berkala. Iya. Klik terus. Itu soalnya antri rebutan di servernya kantor pusat Gatot Subroto. Jadi kalau ada error server, kami di KPP tidak bisa membantu ya Bapak Ibu ya karena servernya di kantor pusat. Kalau misalkan ada problem, kendala teknis gitu ya, Bapak Ibu bisa ke KPP, bisa datang, nanti kita akan cek problemnya, misalkan kesulitan submit gitu ya. Kita akan cek dulu isian-isiannya, baru kita akan coba submit di KPP. Ya, kami coba bersama-sama ya, kita akan coba sama-sama. Kalau sama-sama online kan. di Herdens ya. Kita Ya, pakai nanti Herdens. kalau masih ada error gitu, dilihat errornya apa, Bu. Ya. Kayak kemarin dia error, ternyata input nomor NPWP itu pemegang saham atau direkturnya itu salah. Nah, makanya nggak bisa disubmit. Tidak valid gitu. Ya, kadang ada perlu pengecekan di teknis ya, isiannya ada yang membuat menjadi tidak bisa submit. Perlu dicek tadi, perlu dicek secara bisa ke KPP Saudara 1 atau KPP terdekat ya. Itu kalau itu harus NPWP. Sekarang kan masih pakai NPWP ya Masih, Nah, itu harus aktif ya. Saya yang pernah nggak bisa lapor gara-gara ya NPWP direktur komisarisnya atau yang salah satu yang tercantum di situ tidak aktif. Nah itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi harus diaktifasikan dulu NPWP-nya. Jangan lupa lapor SPT-nya juga ya, pribadinya juga mesti lapor SPT tahunan karena sudah tertempo ya. Di situ ada yang belum lapor SPT pribadinya, jadi yang badan nggak bisa submit gitu. Oke, ini tinggal minta kodenya ulang tapi masih server connection fail ya. Oke, misalkan ini Bapak Ibu
ada problem kode verifikasi ya. Bapak Ibu coba bisa kirim WA ya. Chat aja, Chat aja. Chat ke WhatsApp Center KPPI. Oke. Dari ini kita bisa lihat tapi dari kepala seksi pelayanan ya, nanti yang bisa cek ya. minta tolong buat absensi di sini. Sudah sampaikan di kolom chat. Jika ada kendala token submit ya, e-form bisa chat saja ke WA Center. Nanti kita akan coba cek dulu dari sisi KPP mengenai aksesnya, apakah kita masih juga bisa lihat ya tokennya. Karena tidak tokennya terbatas, jadi tidak selalu dibuka. Jadi kita akan cek dulu. Ya. Oke, baik. Ada pesan-pesan lagi di sini? Sudah ya? Oke, bang. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi, nanti jika masih ada pertanyaan, boleh silakan bisa chat kami ke WA Center 0833 8496 9330. Kemudian bisa juga datang ke HLBS KPP Salah Satu. Kami sampaikan juga semua layanan tidak dipungut biaya telepon ya, Bapak Ibu ya, gratis. Ada kopi juga kok ya. Bisa datang. Oke, silakan Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu di paginya yang tentunya sibuk ya dalam urusan bisnis transaksi usahanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan serta kelancaran ya, bisnisnya. Kami dari tim pemateri menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Nah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami izin untuk meeting ya Bapak Ibu ya.